Kalau Arkidar itu kan konsep tentang keenergian, tentang konsep tentang kesemestaan, konsep tentang bagaimana ada sesuatu yang terjadi di tempat hidup kita, di ruang hidup kita. Itu Arkidar. Arkidar itu dari bahasa Lemuria katanya, yang artinya adalah lautan energi atau bahtera energi. Nah, bahtera energi terjadi pada saat bukan pusat tata surya, bukan pusat alam semesta ya, tapi titik tengah lah, sebut saja begitu. Titik tengah alam semesta ini yang namanya Zanura, di mana itu merupakan sebuah medan non-magnetik yang dia mengikat seluruh isi alam semesta sehingga tetap berada di tempatnya masing-masing. Itu dia berdetak gitu. Karena rumus atom itu dia berdetak. Kenapa terjadi perdetakan? Perdetakan lagi. Non? Ternyata. Kenapa berdetak? Karena ada loncatan elektron. Nah, detakan yang sangat besar ini terjadi ritmik dan sistemik. Jadi ritmik, ada ritmenya. Bem, bem, bem. Lebih cepat dari itu sebenarnya. Nah, getaran ini atau detakan ini menghasilkan gelombang. Setiap detakan melempar gelombang. Terus saja, gelombang ini kan energi. Energi yang merambat, bentuknya gelombang. Gitu. Nah, gelombang ini merambat ke seluruh alam semesta sampai ke planet kita kurang lebih 1 tahun sekali. Nah, terus apa yang akan kita lakukan sekarang? Yang akan kita lakukan sekarang adalah karena kita sedang terpapar. Jadi energi ini kan berjalan terus. Bukan sampai kepada bumi terus diam di sini, tidak. Energi ini terus berjalan, merambat, berjalan itu merambat. Merambat terus, ya akan ada waktu datang dan waktu perginya gitu. Nah, mumpung lagi terpapar, ya mari kita siapkan tubuh kita untuk terpapar. Nah, nanti bagaimana terpapar yang efektif sehingga ada hasilnya gitu. Jadi semua orang terpapar, semua terpapar. Nggak ada yang tidak terpapar. Jadi mau yang ngeh, mau yang tidak ngeh, mau yang tidur, mau yang mabok, mau yang apapun itu terpapar. Mau manusia, mau bukan manusia terpapar. Cuman masalahnya kan ada yang terpapar sambil sadar, ada yang terpapar tidak sadar, ada yang terpapar apa, itu nanti efeknya beda-beda. Gitu. Nah, kita upayakan sekarang terpapar sambil sadar. Terus kita manfaatkan untuk men-trigger sistem tubuh kita, men-trigger sistem sel kita. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuan utama dan hanya itu tujuannya adalah memperbaiki kinerja tubuh, baik itu selnya maupun metabolismenya gitu. Itu sih tujuan utamanya mah gitu. Nah, secara teknis yang akan kita lakukan nanti adalah men-setting tubuh kita, men-setting kesadaran kita, terus agar kita terkoneksi dengan tubuh, terus terkoneksi dengan kondisi ruang atau alam kita, lalu merasakan si energinya, lalu membiarkan energi itu memapar sampai bagian terkecil dari tubuh kita. Jangan langsung pikir, wah terkecil tubuh saya kutil, bukan. Maksudnya terkecil adalah sel kita gitu. Nanti kita akan bimbing supaya itu bisa terjadi. Nah, cuman yang perlu diingat adalah ini energi itu berjalan, mungkin tidak habis hari ini, karena ini juga baru awal-awal permulaan-permulaan. Mungkin klimaksnya nanti malam, besok, atau lusa, atau seminggu ke depan, tergantung si besaran energi dan rambatannya. Tapi kenapa kok kita milih ngadain hari ini? Karena kita tidak bisa memastikan apakah ini akan bertahan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan. Kita nggak bisa memastikan, sangat tergantung dari besaran energi dan rambatannya. Rambatannya bagaimana, apakah banyak gangguan atau tidak, dan seterusnya. Jadi daripada kehilangan momen, lebih baik ya sudahlah pas awal-awal hajar aja. Nah, nanti harapannya Kang Teteh semua melakukan meditasi ini tiap hari sampai kondisi Arkidar ini dirasa selesai. Gitu. Jadi tujuan kita itu membuat kita bisa menyikapi kondisi ini gitu. Mudah-mudahan sih bisa bertahan lama.
si energi ini ada di planet kita. Jadi bisa tiap hari kita manfaatkan. Begitu kurang lebihnya. Sok mangga kalau ada yang mau bertanya atau naon atau naon atunya. Bertanya we atulah. Gitu kan tadi kata energinya bisa bertahan lama apa sebentar tergantung rambatannya. Nah, apa yang bisa menyebabkan energinya terhambat gitu, Kang? Semuanya yang ada yang dia lewati di alam semesta ini, baik itu bebatuan, planet juga menghambat kan karena dia membentur. Rumus energi kalau dia membentur ada dua, bisa terserap atau bisa terbelokkan. Gitu. Kalau terpantul bahasa nama gitunya, tapi udah jarang sih benda yang bisa memantulkan energi, paling juga menyerap atau membelokkan saja. Atau mendistract lah gitu. Nah ini bisa menghambat berapa detik mah. Tapi kan detik juga di alam semesta mah ukurannya kayak kumaha gitu Tason. Jadi gitu ya Son ya. Apapun yang dipakai atau apapun yang dilewati oleh energi itu di alam semesta itu ya merupakan hambatan. Apapun ya. Baik itu benda yang kerasnya maupun gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh sumber-sumber magnet yang besar, misalkan inner core planet. Makin besar planet, makin besar inner core, makin besar gelombang yang dihasilkan. Nah, itu juga menghambat sebenarnya mah. Gitu. Tapi dengan seluruh hambatan-hambatan yang ada itu, sampai planet ini biasanya setahun sekali. Biasanya. Itu juga kalau angkotnya nggak mogok. Gitu, Son. Tehnya saya tahu mah. Kalau kabur. Ya. Oke, Kang. Siapa tuh nuhun. Oke. Yang lain, mangga, Kang. Atau ada yang mau berpendapat? Lupa, saya mau ambil roti. Belum maghrib. Sampurasun, Kang. Rampes teh. Duh, asa kenal itu. Kenal ya di mananya? Terus lami pengen. Dari mana teh? Upami nuju meditasinya, kan orang kan ningali energinya warna hijau, warna eta, bentuk misalnya jalmi, bentuk binatang gitu. Itu tuh sebenarnya bentuk energi kan, Kang ya? Belum tentu sih. Oh, belum tentu. Okay. Belum tentu, iya. Bisa saja bentuk gini, pada saat kita merem, itu kan akan terlihat tuh merah, kuning, gitu-gitu ya. Yang kayak jalan, kayak kereta, kayak naik kereta kita tuh. Menembus warna-warna itu. Apakah itu energi? Ya belum tentu. Apakah semua yang terlihat itu energi? Juga belum tentu. Tapi memang kebanyakan energi. Dan kalau itu memang energi dan terlihat, cuekin aja, Bu. Teteh atau ibu gitu. Cuekin saja gitu. Jadi yang namanya konsentrasi, itu kita bagaimana dengan pikiran-pikiran yang ada di otak? Apakah dibuang? Ya nggak bisa, pikiran mah nggak bisa dibuang. Pikiran itu dicuekin. Yang ada, yang bisa itu dicuekin. Ya biarin aja gitu. Bahasa Sunda mana tong dipalire. Tong dipalire teh naon? Tong dipalire teh. Jangan dipeduliin. Audio ge orang Bandung kan terang. Terangnya. Ai Sony mah terang dah. Atur nuhun Kang. Iya, nah itu ya. Jadi enggak beres mana masuk telat. Gini, jadi kalau orang belajar meditasi terus ingin mengosongkan pikiran kan kayak itu ya. Mengosongkan pikiran gitu tapi kerung-kerung gitu. Nggak bisa, pikiran itu nggak bisa dikosongkan. Kalau pikiran dikosongkan mah atuh gelo-gelo boga pikiran. Terus apa namanya? Pikiran dibuat menjadi satu pikiran saja ya nggak bisa. Masa otak ngerjanya satu? Orang menurut penelitian 1 detik itu sekian juta kali pikiran bekerja gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan satu yang dianggap memang saat itu harus diperhatikan. Yang lain diabaikan saja, biarkan saja. Nah itulah konsentrasi. Jadi jangan salah paham dengan mengosongkan pikiran. Itu nggak ada pikiran kosong.
bengong aja mikir kok. Gitu. Jadi nanti ya kalau ada pikir, misalkan pas lagi meditasi, ada pikiran tentang utang, pikiran tentang anak, biarin aja. Gitu. Apalagi pikiran, waduh buka ya, rek make naon gitunya. Biarin aja, cuekin. Gitu. Jadi jangan malah, aduh saya belum bisa concern nih, aduh belum bisa. Ya makin nggak concern kayak gitu mah. Gitu. Jadi sederhana, nanti mah gampang lah. Gitu, ya teh sehat sadayana ya teh. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ada yang sudah merasakan beda nggak si kondisi alamnya sore ini di tempat masing-masing? Secara energinya, werengit teh didinya mah, werengit katinggalina mah. Di tempat Ada saya yang udah sudah dingin, Kang. Udah dingin. Ya dingin, ngerasa suhunya nggak kayak kemarin. Oh gitu, berubah ya, lebih nyaman. Lebih nyelecep sih, Kang. Dia lebih nyelecep teh naon. Tapi emang dari sebelum lagi sok mun pas aya ada hawa energi beda, biasanya suhunya juga agak turun, adem gitu, Kang. Tapi sudah ada anomali ya hari ini ya, minimal. Ada kerasa sih, Kang. Kalau di Kerasa. tempat saya, Akang di mana? di Garut lah, sampai di bumi, Kang. Oh di Garut. Garut mah termasuk galaksi mana eta? Ada yang sudah merasakan lagi? Teteh udah merasakan belum? Dari kemarin sih agak lemes badan, tapi hari ini kenapa cenghar ya? Saya juga bingung. Oh gitu, ya sami abi yang ngiring bingung lah, kayak gitu mah. Kerasa cengharnya dari jam berapa? Tadi dari jam berapa ya? Jam 2-an ya, Kak? Jam 2-an. Oke, good atunya. Tadi kita memutuskan jam berapa? Jam 2-an ya memutuskannya. Sama kita juga memutuskan untuk hari ini tuh sekitar jam 2-an teh. Udah terkoneksi ya, Kak? Berarti kita Betul, apal pakai jeung terkoneksi ka abi dicarekan ku salaki deh. Terkoneksi. Ya minimal naon tata sudah seuri kos nu abuh atuh. Jadi ya minimal kita punya perasaan yang sama lah gitu ya teh ya. Oke, yang lain mungkin ada pendapat atau bagaimana? Kang Rocky, punten Mbak Dinaros. Mangga. Ya, sampurasun. Ya, nepangkan sareng Angga di Bontang, Kang, Kalimantan Timur. Waduh, Kalimantan Timur, jauh. Mohon, Kang. Iya, nembe kaleresan bukana Cipayun ya, Kang. Apunten. Ngiringan atuh abi. Mangga, Kang. Nah, orang Bontang tiasa Sunda lemes kumaha? Da lain lemas abdi mah heuras keneh, Kang. Mun lemes mah iya lemah syahwat. Ulah sok kitu aya ieu si Pepi sebelah saya bisi tersinggung. Kang Iwa. Ulah nyariskeun lemah syahwat. Lemah mental. Punten, Bahasa Kang. Indonesia, Kang, bahasa Indonesia cenah. Oh, mohon atuh. Mohon maaf saya kembali lagi ke settingan frekuensi bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin kami ini kalau kita bandingkan dengan Kang Rocky ya, apalagi dengan ilmu yang diterima dari Mbak ya mungkin jauh gitu ya. Cuman yang perlu kita pengen sharing mungkin dari Kang Rocky dan Kang Iwa gitu ya, dari sisi persaksian atau pengalaman yang berani sampai menyatakan tadi jam 2 itu bahwa Arkidar tuh sekarang gitu ayeuna teh apa gitu, mungkin bisa di-sharing ke kita gitu. Yang memvalidasi dan yakin gitu kan. Itu aja mungkin ya. Kan. Turun. Oke. Ya, karena patokan kita kan pergerakan energi saja. Patokan karena tidak ada orang yang sampai kan kalau dulu mah ada Kang Diki yang kita bisa tanya gitu ya. Kalau dulu ya saya punya rarasaeun saya sampaikan kepada beliau, Kang, ya leres kieu. Ya jawabannya ada henteu gitu nya. Nah, sekarang beliau tidak ada, kita harus berani betul-betul membedakan si kondisi energi di alam kita sendiri. Jadi rujukannya hanya itu. Rujukannya adalah bagaimana kita memperhatikan dari hari ke hari. Jadi kita udah perhatikan tuh dari awal Ramadan. Bahkan Ramadan yang sebenarnya kan
Kalau pemerintah kan tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya? Tanggal 12. Nah, kita dari tanggal sebelum itu sudah coba perhatikan perubahan-perubahan energinya, pola-polanya gitu kan, yang kemudian berubah menurut saya, sangat berubah lebih drastisnya tadi siang itu, sekitar jam 2-an lah. Sekitar jam 2-an. Dan ini baru awal sebenarnya, belum maksimalnya. Belum, saya yakin ada maksimalnya antara sehari 2 hari ke depan. Tapi kan lagi-lagi karena kita nggak bisa prediksi ini energi, apakah bisa bertahan segitu atau enggak, takutnya malah kehilangan momen. Ya makanya kita laksanakan hari ini. Jadi patokan kita adalah perubahan energi di alamnya. Gitu, karena ya mengikuti apa yang disampaikan Kang Diki bahwa ini adalah sebuah energi yang bergerak. Tentu pada saat energi itu datang akan terjadi komposisi energi yang berbeda di planet di suatu tempat gitu. Ya dalam hal ini di planet gitu. Pasti komposisi energinya berbeda karena sedang terpapar oleh sebuah energi yang lebih besar daripada energi yang biasanya ada di situ. Nah, itu sih patokan utamanya mah. Karena memvalidasi ke siapa ya nggak ada yang bisa diajak, bukan nggak ada yang bisa diajak ya. Nggak ada yang secara bisa kita mintai pendapat hari ini mah karena beliau sudah nggak ada. Jadi ya jadi satu-satunya ya kondisi alam itu sendiri yang harus kita baca. Begitu paling Kang. Siap, nuhun Kang Rocky. Saya cuma feeling aja, makanya tadi saya habis mandi pagi langsung pakai baju ini RH. Jadi ini validasi saya gitu ya. Wes keren. Mantap. Pakai itu Kang. Abi mah tadi merek ku si Pepi kudu meuli lieur aing Tapi Akang merasakan nggak? Merasakan perubahan-perubahan hari ini? Ya dari tadi siang rada flu, rada gering oke. Jadi rada lemas gitu ya. Tapi nggak tahu. Dan padahal dari kemarin-kemarin baik-baik aja gitu, puasa biasa gitu ya. Cuman yang saya rasain sih begitu. Hari ini ya, khusus hari ini aja. Ya kalau atmosfer, energi gitu, nggak belum ada yang terdeteksi. Belum, rada anget aja, rada hangat. Ya udah, nanti kita coba belajar deteksi. Walaupun memang sekali lagi ya hari ini tuh belum puncaknya. Ya. Hari ini belum puncaknya, jadi masih hawar-hawar, tapi sudah mulai masuk. Insya Allah mudah-mudahan. Itu nuhun Kang saha ieu teh? Angga Kang, Angga. Oh iya Kang Angga Larang. Keren namanya Itu nama asli Kang? Lain, Angga Hungkul Larang mah ieu tambihan ti abdi we. Oh. Larang teh mahal hartosna Kang. Ya, nuhun, thank you. Abi ge nuju rada ieu teh, rada error ieu teh. Mangga anu sanesna mungkin ada pendapat atau ada kesaksian-kesaksian, perasaan yang berbeda atau bagaimana, tapi jangan ini ya, jangan keidean atau jangan kesugesti gitu. Yang benar-benar terasakan saja. Itu jam berapa? Jam. Tidak ngobrol sorangan. Oke, 15 menit lagi ya. Nanti jadi kita buka puasa dulu ya. Maghrib kita buka puasa, sholat maghrib. Ya sekitar jam 6:30 kita mulai latihan meditasi. Gitu. Tata mau bertanya? Kang, boleh nanya Kang? Boleh, mangga. Ini pengalaman yang setahun yang lalu sih Kang, yang saya rasain. Misalin pas momen Arkidar itu datang, itu kalau saya sih yang ngerasainnya tuh pas patokannya, kalau saya biasanya pagi Kang, sinar mataharinya biasanya angetnya kan agak beda tuh Kang. Kalau buat saya sih, nah yang menjadi pertanyaan, apakah misalin pas meskipun ya seharian kerasanya panasnya tuh nggak nyengat banget gitu Kang. Nah kalau misalin bisa nggak dengan pas Arkidar itu misalnya si sinar matahari itu jadi lebih panas kah, atau memang nanti dia akan membuat si atmosfer si planetnya jadi nyaman kah, atau jadi lebih ekstrim atau gimana gitu Kang? Itu aja sih. Oke. Kalau hal-hal begitu sangat tergantung komposisi gelombang yang ada di atmosfer nantinya. Kan semua juga gelombang, cahaya juga gelombang kan.
Sinar matahari sampai ke sini juga bentuknya gelombang. Nah, energi yang berjalan juga bentuknya gelombang. Planet dari inner core kita juga menghasilkan gelombang. Inner core planet-planet lain juga menghasilkan gelombang. Nah, itu semua nanti akan saling bertumbukan, akan saling bertabrakan dan saling bercombine gitu ya, sehingga menghasilkan sebuah atmosfer tertentu, sebuah kondisi tertentu. Jadi apakah nanti jadi lebih panas? Kenapa sinar matahari bisa lebih panas? Karena terfokuskan. Gitu. Nah, kondisi-kondisi bagaimana yang bisa membuat sebuah gelombang terfokuskan? Ya disitulah ada benturan sana sini, terus adanya uap air, kelembaban dan yang lain-lain. Gitu. Tapi bisa saja dia menjadi lebih soft. Itu kan kalau lebih soft berarti sinar itu terpendarkan. Nah, apa yang memendarkan? Ya sama kondisinya. Kondisinya tumbukan-tumbukan, uap air, kelembaban, dan yang lain-lain. Kalau angin tidak mempengaruhi gelombang. Tapi kalau suhu, kelembaban itu mempengaruhi gelombang. Tapi angin mempengaruhi suhu dan kelembaban gitu. Jadi ya semua juga berpengaruh. Gitu. Tadi teh nanya naon orang? Poho deui nanya naon tadi teh? Udah Kang, udah jelas Kang. Oh udah jelas, syukur atuh. Orang sok kitu amun ngajawab teh sok poho. Mangga? Kang? Mangga. Ya. Ini asal gelombangnya itu dari mana sih? Dari Zanura, Kang. Namanya. Jadi alam semesta raya ini kan kalau bisa kita bilang mah ada diameternya, ada ukurannya lah gitu ya. Kalau boleh menggampangkan ngomong begitu. Nah, agar semua tata ruang ini berjalan dan tidak berantakan, maka ada sebuah zona di tengah alam semesta raya ini yang dia mengontrol semua posisinya, posisi yang lain. Nah, zona ini yang disebut Zanura. Zanura ini berdenyut karena semua materi juga berdenyut, semua benda, semua energi juga berdenyut. Karena di atom itu ada reaksi yang namanya perputaran elektron. Perputaran elektron ini yang menyebabkan denyutan. Gitu. Nah, denyutan dari Zanura ini yang kemudian merambat ke alam semesta yang dinamai Arkidar oleh Kang Diki Channel Arifin. Gitu, atau dinamai apalah oleh yang lain mah nggak tahu gitu. Nah, itu sumber energinya dari sana. Gitu. Ya kan, ya. Ya. Yuk, mangga yang lain. Di sana gimana, Kang? Kerasanya udah ada perbedaan? Kalau sore tadi Kang mendung Kang ya. Tapi terang gimana itu? Mendung tapi terang di ya? atas itu hitam mendung. Iya. Iya. Cahaya itu mestinya kalau mendung kan gelap kan? Iya. Ini terang udah ya? Itu, ya. Tapi sekarang masih terang ini. Iya. Kalau di batin Akang terasa lebih sejuk damai atau bingung atau bagaimana? Kepala aja agak pusing kan? Oh gitu, kepala malah pusing ya? Iya, di kening. Di kening, kenapa kira-kira? Agak berat itu kan? Oh, dari jam berapa itu? Dari jam 5. Iya, jam 5 lah Kang, jam 5. Jam 5 waktu Indonesia mana tuh? Ini Kang, Palembang. Palembang teh waktu Indonesia mana, Sum? Indonesia Barat. Sama Kang, nggak beda. Nggak beda ya? Oh, dari jam 5 pusing. Ya. Tapi atmosfer alamnya gimana? Kerasa sejuk, tenang, damai? Hening? Enggak kan? Nah, ini di rumah atau di mana? Kebenaran masih di jalan kan? Oh, masih di jalan. Oh ya, susah ya. Sok atuh sampai rumah dulu ya. Iya. Jadi biar meditasinya enakeun. Sok. Yuk yang lain.
Kalau seandainya sudah clear, sudah jelas, karena obrolan ini kan hanya pengantar untuk nanti kita meditasi. Nah, nanti kita akan belajar tanpa nafas, tenang saja. Tanpa ada nafas khusus, karena memang ya itu ya, kalau kita harus ngelatih nafas dulu, takut terlalu malam ya. Saya di sini diusir nanti sama orang sini. Nah, jadi nanti yang akan kita lakukan adalah pertama, kita mencoba menyadari kondisi diri dulu. Karena bagaimana kita bisa mengkoneksikan diri dengan energi yang ada kalau kita sendiri nggak sadar. Itu pertama, kita akan terus meditasi mencoba menyadari tubuh, nanti saya bimbing. Kan terus nanti kita mencoba menyadari yang di luar diri. Nah, setelah kita menyadari diri, menyadari yang di luar diri, kita memanunggalkan diri. Antara diri kita dan dirinya si alam. Nah, di mana di dalam diri si alam itu sedang terjadi yang namanya fluktuasi yang bertambah. Nah, nanti harapannya dengan koneksi itu kita bisa tertrigger untuk menjadi lebih baik. Mungkin begitu. Dan mungkin gitu aja ya untuk obrolan sekarang. Nanti kita ketemu lagi 6:30. Teng. Hatur nuhun. Selamat berbuka puasa. Sampurasun. Saya selamat di HI baru merasakan yang Alkidar itu yang lebih dahsyat malam ini. Terus terang aja gitu. Berapa tahun sudah. Oh, jadi seumur hidup baru ini yang paling dahsyat ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Saya merasakan energi yang paling dahsyat betul-betul masuk di saya ya, dulu di Bali ikut sama Kang Diki, masuknya juga sama seperti jarum, tapi energi melimpahnya nggak kayak sekarang ini, Kang. Oh gitu. Di merambatnya ke tubuh itu bisa sempurna gitu. Yang 2012 itu. Masuknya betul-betul seluruh. Iya. Dulu kan kayak ditusuk-tusuk juga. Oh, yang origom ya? Gitu. Cuma ini lebih yang origom di Bali. Ini lebih waktu gimana? Kita main air itu yang lebih banyak masuknya itu ke tubuh saya lebih banyak sekarang. Wow, lebih banyak sekarang ya? Itu. Oh ya, syukur itu. Masuknya lebih dari sel itu mungkin kalau dulu mungkin sekian persen, ini kayak merasa 100% itu dimasukin semua gitu, Kang. Bisa ngapung atau nanti Akang teh. Terus badan panasnya luar biasa nih. Baru mikir aja sudah rasanya panas di dalam nih. Panas ya. Oh ya udah, nanti habis ini kalau ada waktu besok-besok kayaknya juga masih ada. Ini juga belum maksimal kan Arkidarnya. Lakukan lagi terus. Gitu. Terus ini kepala yang di sini masih terasa pusing nih, Kang. Masih pusing? Sebelah kiri. Iya. Nah, siapin Panadol yang banyak. Berat rasanya di belah kiri. Ya. Tapi alhamdulillah lah ya, ada pengalaman menarik ya. Pengalaman luar biasa. Ini baru kali ini saya merasakan betul-betul dari sel ujung kaki sampai ujung rambut itu betul-betul merasakan, Kang. Kesadaran. Oh, dari luar biasa. Lanjutkan, Kang. Menyeluruh gitu. Menyeluruh ya. Iya, dari ujung kaki itu sel-sel tuh bisa dimasukin kayak pokoknya luar biasa nyamannya gitu loh. Gitulah. Makanya saya baru selama di HI latihan yang paling bisa merasakan betul-betul sempurna malam ini saya merasakan yang terdahsyat untuk saya. Pokoknya nggak rugi deh ikutan Kang Jai malah ya gitu ya. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah itu gitu mah. Ya, oke, terima kasih Kang Ali, Kang Arif. Kalau energi Arkidarnya terdeteksi, terasa yang masuk dari alam ke tubuh? Iya, kedeteksi itu Kang, yang jadinya dinginnya jadi apa ya? Jadi ke dalam gitu Kang, dinginnya jadi ke dalam dalam ke bawah kulit gitu Kang. Gitu. Sip. Pernah mengalami kejadian serupa? Agak mirip kayaknya Kang, agak mirip waktu ini Kang, pas ini Kang dibagikan ini waktu dulu sama almarhum yang berapa ribu grad gitu. Bukan Kang, yang Warka Kang. Oh, yang Warka. Oh, transfer Warka mirip-mirip begitu. Iya, mirip-mirip gini Kang. Iya. Jadi kalau yang selain Warka mah baru ini gitu, yang seperti ini gitu ya. Selain Warka mah baru ini. Ya, syukur atuh kalau gitu. Mirip energinya, dinginnya sama, terus karakteristiknya memang lebih halusnya tuh benar lebih halus gitu Kang. Iya. Oke, thank you banget Kang Windy. Siap Kang.